Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Di suatu sore yang indah, kududuk dalam ruangan kerjaku sambil memikirkan hal-hal yang dapat mengalihkanku dari kedukaan yang menimpaku selama ini dan sulit untuk kuhilangkan. Dan satu ketukan di pintu ruanganku mengalihkanku dari lamunan panjangku. "Siang, Pak Arka." "Ya, ada apa, Riz?" tanyaku pada sekretarisku yang baru ini. "Ada beberapa tamu katanya dari pihak kepolisian ingin bertemu dengan Bapak." Kepolisian? Ada apa ini? Apakah aku telah berbuat salah? Seingatku aku selalu saja menghindar yang namanya kriminal. Pak Arka," ujar Rizka kembali sambil mengembalikanku ke kesadaran. "Oh iya, suruh mereka masuk," ujarku kemudian. Dan Rizka pun berpamitan memanggil tamu yang katanya dari pihak kepolisian itu untuk menemuiku di ruangan. Tak berapa lama Rizka kembali bersama 3 orang pria berseragam polisi. "Selamat siang, Pak Arka Prasetyo," ujar salah satu dari mereka yang jika kutebak adalah pemimpinnya karena pangkatnya lebih tinggi. "Siang, silahkan bapak-bapak sekalian," ujarku mempersilahkan mereka masuk. "Baik, Pak, kebetulan ada hal yang ingin kami sampaikan kepada Pak Arga," ujar salah satu dari mereka sambil berjalan ke sofa untuk duduk. "Maaf Pak Arka, kami tak akan lama karena setelah dari sini kami juga ingin mendatangi beberapa tempat." "Baik Pak, ada apa ketiga bapak-bapak sekalian datang ke kantor saya?" tanyaku kepada mereka bertiga, ada sedikit perasaan was-was tentunya. Dan detik berikutnya aku mendapati sekilas wajah mengisyaratkan sesuatu. Aku jadi penasaran dengan perasaan yang berdebar-debar rasanya. Ada apa ini? Mengapa mereka kini saling berpandangan? "Pertama-tama kami ingin menyampaikan bela sungkawa yang begitu mendalam," ujar si komandan. "Ya sama-sama Pak, nggak perlu diingatkan ya, saya sekarang sedang berusaha untuk melupakan kejadian naas itu," ujarku kepada mereka agar mereka tak lagi membahas masalah aku yang kehilangan keluargaku, kehilangan istri dan putriku, dan pada kejadian tragis kala itu. Kejadian 3 bulan yang lalu yang hingga sekarang ini kabarnya belum aku dapatkan. Apakah istri dan putriku benar-benar atau tidak? Karena menurut informasi yang beredar baik di media massa, jika pesawat jatuh di tengah laut dan beberapa korban memang sulit untuk diidentifikasi. Entahlah, merekanya aja yang tidak bekerja dengan serius. Makanya hingga sekarang prosesnya masih menggantung.
Dan setelah berbincang-bincang dengan mereka untuk beberapa detik kemudian, satu ungkapan yang langsung membuat mataku membelalak. "Apa?" ujarku dengan perasaan yang tak percaya dengan informasi ini. "Ya Pak Arka, alhamdulillah sekarang korban sudah sadar dan kini dia tengah menunggu kedatangan bapak dan keluarga." Tubuhku bergetar hebat, mataku berkaca-kaca. "Kalian tidak berbohong kan?" tanyaku memastikan. "Tidak Pak Arka, silakan Bapak ikut kami. Anak Bapak menunggu kedatangan Bapak." Ya Allah. Dan tanpa dapat kutahan lagi, pada akhirnya aku hanya bisa menangis di hadapan mereka bertiga. Tubuhku berguncang dan rasa syukur dalam hati terucap terus-menerus. Ya, informasi itu adalah jika Amanda ditemukan mengapung di serpihan potongan pesawat, dan untung saja tim yang menemukannya tidak terlambat kala itu. Mereka mengira Amanda telah karena berjam-jam mengapung di lautan, namun rupanya nafasnya masih ada kala itu. Maka dari itu ia dilarikan segera ke rumah sakit, dan anehnya aku tak diinfokan oleh mereka kala itu. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Singkat cerita, aku kini telah menatap tubuh putri tercintaku di atas ranjang dalam kondisi yang sudah membaik. Dan saat ini ia sedang tertidur lelap. Begitulah informasi dari dokter yang menangani anak sematawayangku itu. Aku menghela nafas, mulai kurasakan air mataku mulai mengenai di kedua mataku. Dan kini aku serta Amanda hanya bisa hidup berdua. Setelah satu informasi yang kudapatkan barusan dari tim investigasi, jika salah satu teridentifikasi adalah Hesti, istriku. Aku hanya dapat menyentuh kepala Amanda penuh kasih sayang, mencurahkan semua perasaan sayangku kepadanya. 10 menit kemudian, aku telah tiba di rumah sakit bagian forensik nasional yang menangani semua korban tersebut. Dan terlihat keadaan di tempat ini pun sudah sangat ramai oleh para pengunjung. Aku segera menggendong Amanda dan melangkah dengan tergesa-gesa menuju ke tempat keramaian. Ternyata keadaan di sini penuh duka. Di mana semua pihak keluarga para penumpang yang hilang tersebut sudah pada berkumpul untuk mencari informasi kebenaran tentang korban bagian dari keluarganya. Tentu mereka sama sepertiku, yang ingin melihat langsung jika korban yang teridentifikasi tersebut adalah betul keluarga mereka. "Turun dulu ya dek," ujarku sambil menurunkan Amanda dari pelukanku. Aku lalu memandang ke sekeliling mencari sesuatu yang mungkin saja bisa membantuku memberikan informasi yang lebih detail. Suasana mengharukan malam ini. Aku hanya bisa menahan nafasku yang mulai kembali terasa sesak. Beberapa keluarga para penumpang terlihat sudah menangis, ada yang histeris, ada juga yang sudah terlihat tak sadarkan diri saat mendengar kebenaran kabar itu. Kurasakan kembali tubuhku mulai terasa bergetar. Kedua tanganku mulai basah oleh keringatku sendiri dan jantungku berdegar kencang melihat suasana di tempat ini. Sekilas aku melirik ke Amanda. Anak itu masih saja kebingungan melihat keramaian.
Sungguh anak yang sangat malang, di mana dengan umur yang masih sangat belia harus ditinggal oleh bundanya, pikirku. Begitu juga denganku tentunya yang baru menyadari aku tak kalah malangnya dengan putriku. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya ke salah satu petugas yang memakai seragam. Beberapa saat aku mendengarkan penjelasan dari pria itu. Seketika itu tubuhku menegang, masih berusaha menahan rasa sesak yang kembali menderaku. Aku menatap wajah petugas itu dengan mata yang memerah.